Oke, balik lagi di Jamming and Cheers. Hari ini episode ketiga dari Jamming and Cheers. Sekarang aku sendiri, ada Bayu, ada Gelda juga sini. Kita akan ngobrol santai tentang bahas episode yang kedua sih, yang waktu ini tentang driving concert atau pembahasan tentang dibatasinya orang yang menonton konser atau kebijakannya udah ada di berita sih waktu ini. Dan dibacakan di episode kedua juga. Kita akan bahas menurut pendapat dari Bayu dan Gilda juga. Langsung aja, Gil. Ini kan udah langsung aja Gilda lah. Tarik Bayu. Oke. Kita ngomong. Di episode kedua kan udah dibahas kan. Kita bahas tentang driving concert. Ada berita sih yang menyatakan kayak gitu tentang ini kan pandemi sekarang. Ada kebijakan yang muncul di berita itu kayak bakalan diadakan driving concert. Driving concert itu kayak dash show nih, dash show ke pergelaran acara konser lah. Tapi itu di dalam mobil, kita kayak kesana itu dalam mobil diamin. Menurut itu kayak gimana sih hal seperti itu? Apakah bagus atau gimana? Satu mobil itu 3 orang, show-nya berlangsung, kita dalam mobil. Kayak nggak boleh ada keramaian tuh gara-gara pandemi. Oke, berarti topiknya karena pandemi. Ini sih masih opini. Sumber datanya dari beritanya dari waktu ini bacanya dari Super Musik. Tapi kan itu belum fakta, masih opini lah kan katanya. Kalau ditanya feelsnya nggak dapet pasti ya. Kita kan nonton konser, nonton acara apapun, event segala besar. Kita nonton ya nyari vibes-nya, kita nyari feels-nya, kita langsung di lapangan kayak gimana, euforia sama orang-orang kayak gimana gitu. Kalau kita nonton di mobil, gimana? Di mobil? Nah itu pun Dibatasin? Kayak kurang sih, waktu ini udah tak bahas juga sih kan. Kayak semuanya ada acara musik nih, apalagi musik metal, musik punk, musik yang emang keras. Oke. Coba ya nih, kita datang ke sana, beli tiket dengan harga segitu. Tapi di dalam mobil, kalau aku pribadi sih pasti kurang lah. Ya pasti iyalah. Apa nikmatnya nonton kayak gitu kan? Soalnya kayak kita jadi nonton di YouTube kan? Iya. Nggak ada nonton di TV. Nggak seru sih kayak gitu tuh, bener. Nggak seru. Pasti nggak seru ya? Iya. Kalau menurut diri mana ini? Pandangan sendiri. Sebagai penikmat musik kan pasti nggak seru. Harga tiket mahal, nonton di dalam mobil kan. Terus solusinya kayak gimana? Menurut kalian berdua sih? Tapi kalau itu kan dalam konteks masih dalam ada isu-isu kayak gini. Cuman kalau nggak mungkin lah itu terjadi kan. Ya, tapi event. Kan, ya namanya event juga kayak itu. Tapi event ini pun pasti berpikir juga kayak sih. Setiap tahunnya mereka masih mengadakan pergelaran kayak itu. Masa pandemi ini mungkin mereka nggak bisa mengadakan pergelaran kayak itu karena mungkin ya jadi dibatasi. Sekarang udah ada kelonggaran, mungkin kalau mereka paksakan mengadakan acara seperti itu kan pasti mereka melewati jalan itu kalau mau nggak mau kan, atau mereka mundur ke tahun depan. Paling mundur ya, bisa jadi mundur, pasti mundur. Tapi gimana sih caranya ini eventnya ini gimana sih caranya biar apa namanya tuh yang penggemar event itu kan pasti rindu, maksudnya tahun ini kok nggak ada sih, dia menunggu ke tahun depan, apalagi yang udah membeli tiket. Balik lagi, bisnisnya ini resiko event. Dia buat pergelaran musik tapi masih ada isu pandemi segala macam. Orang yang datang itu belum tentu sehat. Benar sih, ada risiko juga. Ada risiko juga kan. Jadi ya mungkin terjadi sih dia buat event di tahun mungkin diundur ya? Ya pasti diundur. Tapi ada sih event kayak gini. Kalau di luar ya, baca berita-berita di luar itu ada kayak event download festival nih. Download festival nih setiap tahun kan pasti ada event metal terbesar nih. Download festival nih tahun ini bakalan ngadain kayak konser secara virtual. Mereka gini, ngadain konser virtual tuh membuat sebuah channel, channel kayak TV tuh, tapi di live itu di YouTube. Show-nya masih ada
masih ada, sionya masih ada. Tapi mereka menggandeng penggemar tuh biar bisa nonton tuh tetap dia ngadain gitu buat channel YouTube-nya sendiri agar tahun ini tuh nggak batal gitu. Iya, jalan. Pinter marketingnya itu. Bagus kan marketing. Bagus marketingnya. yang gini kan Subscribernya biar subscribernya, tinggi. viewersnya Iya, sebenarnya cari kesempatan dalam Tapi itu bagus nggak menurut King? untuk kalau penggemar musik atau pencinta musik kan menikmat musik juga nggak bagus. Nggak bagus karena secara langsung. Ya, secara langsung, kalau ya. euforianya kayak gimana nggak tahu kan. Tapi misalnya kalau mereka belum beli tiket bagus kayak gitu kan. Kalau seandainya mereka udah membeli tiket tapi diadakannya secara itu bukan yang merugikan jadi. Merugikan sebagai penonton. Yang diuntungkan? Itu kan ya pertanyaannya. Iya, itu. Namanya bisnis media zaman sekarang, media teknologi udah semakin canggih. Benar juga. Kalau ini gimana? Apa-apa media. ya sama itu sih Nggak setuju ya? nggak setuju. Mungkin lebih baik diundur. Lebih baik mundur, Diundur aja. lebih meledak ntar pasti. Sedikit Tapi risiko karena pemikirannya semakin orang rindu kan semakin orang menanti-nanti menunggu-nunggu kan momen tersebut. Jadi kalau memang itu diundur, paling orang udah siap-siapin dari sebelum-sebelum jauh-jauh hari untuk. Tapi kan pasti ada risiko juga kan, seadanya gitu. Sekarang kita udah merencanakan nih, eventnya bakal ada kayak ini. Kan nggak tahu nih ada pandemi. Yang diundang pun kan udah fix tuh pada yang diundang pada konser itu. Seandainya itu diundur, kan otomatis nggak kanan tuh ya dia kan. Bintang tamunya bakalan bisa nggak? Itu gimana tuh bintang tamu dari acara itu? Seandainya itu diundur. Saya mundur dan bintang tamu ini menolak untuk hadir pada tahun berikutnya gimana? Kan bisa aja kayak gitu kan? Kan nggak mungkin. Bisa aja kayak gitu kan? Seandainya ada yang namanya tour nih, udah fix acara event itu. Tapi diundur tahun depan kan nggak nentu ya, bakalan bisa nggak datang ke negara itu lagi? Ya sih. Paling udah di ini nggak? Kan otomatis audiens atau yang nonton itu bukan kecewa juga. Karena bintang tamunya bandnya nih udah sebesar kayak Slipknot lah. Kalau habis itu dia nggak bisa hadir namanya tahun depan itu bagaimana? Bukannya itu merugikan juga? Dua pihak dirugikan. Dari eventnya juga kan? Dari semua dari event juga karena dia kan paling udah DP kan. Dari penggemar juga kan. Penggemar dirugikan juga. Bukan dia aja sih yang dirugikan, semua orang kalau udah namanya pandemi global kan ya. Semua faktor ya kan? Iya, semua bidang itu pasti dirugikan. Ya bisnis apalagi kan? Bisnis pasti ada resiko. Kalau nyari pengganti kan gampang-gampang aja. Ya mungkin yang sekelas itu ya, juga kan kerugiannya. Aduh guys, terus solusinya itu gimana sih? Yang lebih baik nih, seandainya emang ada event yang memang memaksakan mengadakan acara, mungkin diundur ya? Solusinya itu pasti diundur. Solusi yang pertama yang terbaik pasti diundur kan? Pasti diundur karena yang datang pasti worry tentang ada isu pandemi kan. Nggak mungkin dia hadir. Kayak kita nih, contoh misalkan ada pandemi seperti ini, ada event kita mau datang nggak mau. Ya kita sebagai orang muda sehat-sehat aja. Orang tua gimana? Ya, mungkin solusi pertama itu diundur. Ya. Dan kalau memang mau memaksakan, mungkin yang kayak tadi loh, mau mengadakan secara virtual, itu kan seandainya. Oke, virtual itu kita bayar tiket juga. Iya sih. Juga. Kalau bayar tiket juga rugi nggak? Kalau bayar tiket juga. Saya belum ada rugi. Ya, saya tahu ada harga pandemi kan, ada yang banting harga deh. Miring lah. Iya. Saya itu gratis ya mungkin lebih baik kayak gitu. Kalau gratis, ya pasti gratis. Tapi yang diuntungkan, ya tetap aja sih sama aja. Kita sebagai pendengar diuntungkan cuma 5 kita dapat, biasanya tidak dapat. Itu aja. Kalau dia dibilang dia rugi sekali, enggak sih, dia kan punya bisnis media dia juga semakin naik kan karena ada isu pandemi yang awalnya mereka mungkin bisnisnya lapangan, memang bikin event di lapangan. Sekarang dia lari ke media kan otomatis media audiensnya dia itu semua lari diarahkan ke medianya dia. Jadi kan subscriber segala macamnya semakin tingkat. Mungkin sponsor juga mungkin balik masih ada kan jadi.
yang dirugikan sih sebenarnya masyarakatnya bro. Kan udah pasti. Karena banyak juga kayak acara-acara event, jangan kan musik metal sekarang kayak DJ pun sekarang ngadain acara virtual juga, karena bisa maksakan juga. Seandainya mereka udah beli tiket pun gimana sih? Mungkin solusinya terbaik diundur, diundur dulu. Diundur sih. Diundur. Bagaimana mesin tersiap? Kalau bagusnya sih marketingnya beli tiket sekarang, konsernya tahun depan, dapat cash itu depan duitnya ya. Ketimbang tahun depan bisa harga. Iya, harganya beda. Jadi dia buat kloter pertama harganya sekian, nontonnya tahun depan tapi mungkin kebijakan iya itu kan ada yang emang udah beli tiket pun nggak bisa investasi sampai ya. Investasi tahun tiket tapi Bisnis aja kan? enggak enggak. Tapi mau gimana ya semua sektor dirugikan. Kan nggak ada. Ini kan nggak bisa diprediksi soalnya. Kalau bisnisnya semua ada resiko, cuma resiko yang seperti ini kan nggak bisa diprediksi. Kalau resiko-resiko yang lain kan bisa diprediksi, Dan bisa dijauhin. Nggak ada yang tahu kan sampai kapan. Kapan tahu? Tidak ada yang tahu sampai kapan, dan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia juga seperti ini. Tapi semoga ya cepet lah, orang bosen ini dong. Katanya bosan. Bosen ini buat lagu. Ya mungkin solusinya kayak gitu. Ya kita bertiga Ya, kurang lebih lah. Yang penting sehat. Selalu stay safe lah. Tetap jaga kesehatan. Semoga Itu aja lah. Yang penting makan sehat cukup. Nah, Planning gagal. Nikah gagal. Tapi nikah sekarang murah bro. Nggak perlu ngundang orang. Ngapain kan nikah? Ngapain kan nikah? Nikah tuh sekali dalam seumur hidup. Ada vibes-nya, ada feels-nya juga. Wah iya kali nikah. Gara-gara status sosial aja biar ditawain nikah. Ya, katanya bagus. Sekarang siapa menikah? Iya, yang penting siap. Kalau Sama kayak event, nggak siap ngapain bikin event, nggak ada yang nonton lah. Tetap rugi dipaksain.